di SMK itu keunggulannya itu kita punya banyak teman. Kayak aku gitu kan, temanku dari SMP itu kayak sampai sekarang masih akrab. Teman SMP, teman SMA juga masih akrab. Nah, kayak di SMK itu lebih lagi akrab semua gitu kayak. Nah, everything saya merasa kayak bersyukur aja gitu, walaupun kayak sekolah di yang bilang mereka tadi kayak di hutan gitu. Ya memang sekolahnya di hutan tapi enak, ambil buahnya. Tahu banyak kebunnya, kalian tahu kami tuh punya tanaman pribadi, asalkan tahu kami tuh punya taman pribadi di depan kelas. Kayak gitu sih, enaknya tuh di SMK tuh kayak lebih banyak teman gitu, kayak pergaulan kita tuh luas. Itu sih yang aku dapat, kayak aku tuh kayak punya banyak kenalan banyak tuh, kayak dari Long yang kayak aku nggak tahu kisah mereka dari sana kayak kesini tuh gimana, ya perjuangannya gimana, perjalanannya dari sana ke sini tuh bagaimana, ya pokoknya tuh menambah wawasan banget sih kalau masuk SMK, jujur sih. The best sih yang dari Long sana tuh bisa mau kemarin nih, the best banget. Lebih enaknya kalau masuk SMK tuh kenapa? Karena kita tuh di kelas 3 bisa ada yang namanya praterin kan. Itu kayak bisa nambah pengalaman kita untuk bekerja. Kalau misalnya nih kayak yang habis lulus sekolah nggak mau kuliah atau pengen kerja aja, itu bisa jadi enak, punya pengalaman gitu kan. Tapi sayangnya keadaan ya BTW kita ceritakan kita yang berekspektasi lihatnya kayak kita ke turun lapangan kayak gini kita ke perusahaan cuma ke kantor karena bisa kita korbankan kayak tidak di bawah AC nih kayak gini nih ekspektasi, sekalinya kayak realitanya ya ada COVID ya, dan kita tetap dilaksanakan tapi di sekolah aja, tapi tetap ada ilmunya kok, tetap ada ilmu sama pengalamannya masih ada. Walaupun ada sertifikat dari perusahaan, sedih banget. Nggak apa-apa sih, itu sih suatu musibah ya, namanya musibah pasti ada hikmahnya sih kalau menurut aku sih gitu. Terus apa lagi? Tumbennya aku bijak banget kayaknya ya. Ntar dulu aja kan guys, kita ngetik dulu. Kenapa itu? Mau hapus dia tuh. Nih, screenshot dulu Kak kita. Lumayan sih, kayak sholat dulu kalian guys yang sholat. Soalnya saya lagi dapat. Aku sholat di mana ya? Nah, kan yang sholat saya lagi dapat. Itu mau ini dulu. Screenshot. Ya ini screenshot satu berarti senyum aja biar nggak kelihatan. Sekali lagi. Ya sip, oke, tunggu aja. Men, sekali lagi men. Sekali. Habibi Allah Akbar Habibi. Semua kami tuh kayak podcast gitu. Men, sekali lagi men. Firman. Semuanya Gimana men, setelah kita lama nggak ketemu berapa minggu ya? Menurutmu kayak gimana aku sekarang? 10 abad. Firman sekarang makin following, makin glowing. Kemarin gondrong, sekarang botak. Ya sekarang aku botak. Gak apa-apa, doain aja semoga botaknya berkah. Amin. Oke guys, bentar ya. 3 aja, sholat dulu. Soalnya nggak bisa. Nggak tahu caranya sholat. Astagfirullahaladzim. Meme ini orang Cina Islam ya? Cina Muslim. Islam, guys. Islam. Ya. Allah Akbar ya Allah. Iya. Nah kita pinggang. Dia tapi nggak boleh. Oke guys, karena hari ini gue mau nyanyi lagu untuk kalian semua sih kayaknya. Tapi tunggu habis azan ya. Habis azan kita nyanyi. Pokoknya aku khususkan lagu ini untuk kalian semua lah. Para Lagu Jawa aja, lagu Cina nih, lagu apa nggak jelas. aku Lagu tanpa nada. Lagu tanpa nada. Dan tersimpan kan ini. Bisa disimpan. Nanti kalau simpan nanti apa download bisa. Bisa diarsip. Diarsip. Nah maksud gua aku download di Instagram nanti. Gitu nah kan aku kasih tau ini kan. Ini aku simpan di galeri warung piano. Oh iya. Bisa. Dan kalau ada yang susah ngapain yang gampang Oke. Firman. Ya soalnya Orang yang suka menyusahkan diri. Bisa kali
Gak apa-apa. Itu sama sih mana Pak Arif nih? Satu orang nak mau di itu mukanya nak mau di Oke, baik guys, kita kembali lagi, kita lanjutin cerita kita lagi ya. Oke. tentang guru. Terus gini nih mau nanya, selama sekolah di SMK, siapa sih guru yang paling kalian suka gitu, yang paling kalian kagumi gitu? Ada nggak? Bu Supang. Aku sih jujur ya, memang Bu Supang sih. Bu Supang. Iya sih Iya. emang ya, Ibu Supang tuh kayak mana ya, kayak guru paling favorit gitu di sekolah. Literally Bu Supang juga cantik. cantik, masih Semuanya muda. cantik sih, cuman Bu Supang tuh Natural. natural banget. Nggak, kalau aku mau cerita sedikit tentang Bu Supang ya. Menurut pandangan Oke, aku dari tuh, menurut pandangan aku tuh kayak Bu Supang tuh sesosok orang yang kayak pintar, cantik, baik pengertian, friendly. Dia sama muridnya tuh semua yang saya tahu tuh dia tuh kayak orangnya tuh kayak friendly banget gitu, kayak bisa masuk aja gitu, kayak kerananya anak muda, dia tahu situasinya, dia cara dia masuk gitu dia ngerti, terus dia tuh kreatif banget kalau menurut pandangan aku. Tapi jujur selama pelajaran kayak daring gini nih kayak susah betul kayak pahami pelajaran Ibu Supang gitu. Walaupun dia tuh sudah kasih solusi terbaik gitu, tapi yang kadang-kadangnya kita itu manusia tuh kayak ada sifat malasnya, ada sifat kayak malas, terutama tuh paling aku jangan tuh malas, tidur, kayak rebahan, main HP. Iya, itu tuh kayak suatu masalah tuh yang harus utama mager. Iya, kayak harus dihilangkan gitu dalam pelajaran Ibu Supang. Soalnya pelajaran Ibu Supang tuh kayak susah betul dapat di Google jawabannya gitu. Nah, kita tuh diajarkan untuk berpikir kritis, logis, sama tuh kayak Berpikir logika. Iya. Pakai logika aja. pokoknya pakai logika aja, harus memang gitu sih. Emang Kalau pelajaran Ibu Supang tuh lebih ini jawabannya lebih ke logika semua. iya, terus menurut aku tuh kayak Ibu Supang tuh ya kalau personality ya. Kalau aku personality tuh nilai Ibu Supang tuh kayak dia tuh sosok guru yang cerdas, dibuktikan dari dia mengajar murid-muridnya kayak jam terakhir gitu kan. Biasanya kan dia orang-orang dapat jam terakhir itu kan muridnya kan kayak pada ngantuk. Apalagi tuh kayak jam istirahat tuh orang pada tidur kan. Nah, habis itu kayak masuk pelajarannya tuh kayak susah lagi kembalikan mood dia untuk belajar gitu. Tapi Ibu Supang tuh beda, dia tuh kayak punya cara sendiri gitu. Kayak cara dia sistem ngajarnya gitu Bikin kayak quiz. bikin kuis, Games. pokoknya dia tuh kayak sesosok guru yang bisa diajak kompromi. Ajak bercanda sih. Iya, ajak bercanda tapi juga sih. Ada waktunya serius, ada waktunya Iya, bercanda. dia tahu gitu sih, kayak dia lebih tahu kayak waktunya kapan kita bercanda, kapan kita serius gitu. Tapi yang menurut aku yang aku nggak suka dari sisinya Ibu Supang gitu ada sih, tapi kayak jujur sih kalau yang saya nggak suka dari Ibu Supang tuh kayak dia itu orangnya tegas, dan kadang-kadang dia tuh lebih cepat ngambil hati gitu sih apa yang dia omongin sama muridnya. Ya, Lupa. kadang dikit baperan, kadang enggak sih. Ya, nah kayak contohnya dia tegas tuh kayak, tapi sih di balik tegasnya itu sih aku sih yakin kayak dia itu sosok guru yang kayak bisa nyayangi muridnya banget. Ya, Dia tegur kita tuh karena dia sayang, sebenarnya sih gitu kalau orang tahu ngambil makna yang ada di dalam dia marah dia. Ya, dia tuh marah kayak dia ngasih tahu tuh yang baik, sesuatu hal yang baik itu menurutku itu tuh sesuatu hal yang baik itu kayak suatu pemicu kita untuk menjadi yang lebih positif, pribadi yang lebih baik gitu. Dan di situ tuh ada diri Ibu Supang gitu. Kalau dia kasih tahu kita tuh kayak lebih bisa diterima. Nah terus tuh kayak kayak lebih bisa diterima gitu. Dan dia tuh masuk logis banget, logika banget. Sumpah aku tuh kalau kayak pelajaran Ibu Supang, kalau misalnya tatap muka, semua yang dia omongin tuh paham, walaupun cuma satu kali dia ngomong gitu, sekali dia ngomong. Tapi kalau kayak online gini tuh kayak pelajaran Ibu Supang tuh kayak susah betul gitu, kayak susah banget dipahami apa sih maksudnya dia gitu ngomong. Yang bawah banyak. Beda lah Bang. Siapa main betul-betul kuat. Nah, ya sih, paling terjeda. Nah, terus tuh kalau untuk sekarang sih Ibu Supang tuh lebih kayak sensitif banget sih, sumpah. Ya. Dia tuh kita tuh kalau kayak buat satu kesalahan sekarang tuh kayak harus digenjot banget gitu, kayak karena dia mau nikah. oh gitu ya Pak ya. Ya, karena Bu Supang sudah Dia lebih sensitif gitu soalnya kayak enggak, ya mungkin ya namanya manusia gitu ya, pastilah ada kayak ya gitu sih.
Tapi aku sih maklumi aja sih sebagai muridnya, gitu aja menurutku. Tapi kalau Bu Supang, kalau ditanya guru favorit, memang aku pilih pasti Bu Supang karena dia tuh lebih cerdas. Bukan, nggak semua guru tuh cerdas, semua ya cara ngajar muridnya tuh kayak paling suka ya paling suka Bu Supang. paling suka Bu Supang, dan cara ngajarnya tuh berbeda sama guru-guru lain gitu. Kayak dia tuh kayak guru yang bagus lah kalau ngajar gitu, kita paham. Tapi kalau tatap muka, kalau daring tuh Bete. kayak sedikit, enggak, bukan bete sih, aku lebih ke malas sih ngerjakannya. Malas banget sumpah. Bu Supang, tolonglah kasih kami tugas tuh jangan setiap hari gitu, kayak 1 minggu sekali boleh. Memang Jangan seminggu setiap hari. sekali, cuma mapelnya kan mapelnya Bu Supang banyak dia yang pegang. Iya, tapi itu kayak aku sampai lupa tuh apa yang mau kerjakan, apa yang mau Maksudnya kerjakan. tuh kan kayak caranya tuh begitu terus, jadi capek kerjanya. Iya. Kan kalau guru lain ada pakai link, enak kan pakai link, terus tuh kerjakannya Ya, tuh lewat kuis. Google Classroom. Kalau itu kan lewat VN, lewat grup WA kayak gitu, kayak malas aja. Ya. Tapi Coach Rit, menurutmu tentang Ibu Supang tuh gimana sih? Aku tuh kayak ya kalau aku sih ya kayak tadi, Ibu Supang tuh ya. Masa sekolah menurutku Bu Supang tuh awalnya dilihat sih garang, ya galak. Soalnya dari raut mukanya kan sudah kayak galak banget nih guru gitu kan. Terus tuh kalau tapi sekalinya bisa diajak bercanda, taunya lama-kelamaan bisa diajak bercanda. Tapi ada waktu serius, ada waktunya bercanda. Kalau Pak Arif gimana? Kalau Pak Arif Belum pernah ngajar sih aku. Belum pernah ngajar kami sih. kalau aku agak tahu Pak Arif ya. Ya Pak Arif tuh humoris aja orangnya. Nah, lanjut Bu Supang. Terus tuh Bu Supang tuh kalau sudah marah tuh ya main hukum. Kayak udah ingat ini tengah-tengah hari loh, ini siang loh, ini mataharinya lagi terik loh. Terus tuh kayak dihukum aja di depan tiang bendera, disuruh beri satu yang salah, satu yang berbuat, satu kelas yang kena. Itu mantapnya Bu Supang, itu mantapnya Bu Tapi Supang. itu bagus. Adil sih, biar kayak pelajaran aja. Biar kalian dapat pelajarannya dari Bu Supang. Tapi tetap berapa kali pas ada tuh kita melakukan kesalahan lagi, tetap juga kayak ya udah kayak tadi cerai-cerainya gitu, jadi orang. Iya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan sih mungkin. Tapi kalau tiap hari buat kesalahan juga ya Allah. Itu namanya keterlaluan. Kalau aku suka dari Bu Supang tuh orangnya, Bu Supang tuh ya pertama baik. Ya, baik. Emang sih kalau lihat dari mukanya emang dia lanjut nih ya. Kalau aku ya menurut aku Ibu Supang tuh orangnya baik. Walaupun dari mukanya dianya emang kayak kelihatan galak gitu kan. Tapi dia orangnya baik, super duper baik. Terus orangnya Ibu Supang itu care. Terus juga dia bisa kondisikan situasi kita tuh di posisi kayak kita masih anak-anak, dia dewasa, dia bisa ngikuti alur kayak kita, dia bisa di posisi anak-anak juga gitu. Ya. Terus bisa diajakin curhat. Ya, apa yang kita mau juga kadang dia maksudnya kalian tuh pengen seperti apa sih, jadi dia ngikut aja. Dia lebih ngikut kemauan kita gitu. Bagus. Pokoknya Ibu Supang paling best, guru paling Tapi best. Ibu Supang pelit. Aku kasih tau bocoran satu, Ibu Supang pelit. Sumpah dah. Kalau kalian mau tahu aslinya Ibu Supang pelit. Tapi sih dia bagus nilai, tapi dia tuh pelit gitu. Kayak pelitnya tuh kayak Bu Supang. Kayaknya enak makan deh. Tapi kalau untuk dipelajarin Ibu Supang nggak pernah pelit. Iya, maksudnya kayak kau tuh belum dapat nilai tapi dikasih kesempatan. Ya. Gitu. Kan ada guru yang kayak ya udah siapa suruh kamu begini. Kalau Bu Supang udah kayak ya udah ibu kasih kesempatan kamu kerjain begini. Tapi kumpulnya tepat waktu ya. Oh iya, satu pesan untuk Bu Supang, kalau nikah jangan sampai lupa Iya, undang kami ya. Ibu Supang mau nikah, dan untuk Ibu Supang semoga langgeng terus ya. Semoga nanti kalau di hari H-nya dilancarkan. Amin. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Amin. Terus pokoknya bahagia selalu buat Ibu Supang. Amin. Bu, Terus nanti kalau nikah jangan lupa undang ya Bu. ya Bu, undangnya jangan di Sempayang ya Bu. Di Malino aja Iya, Bu. di Malino aja, Besok jauh banget. datang. Jauh banget tuh lo Sempayang, kayak aku udah apa sih kayak petualang gitu, tapi kan yang agak susah, Bisa datang juga. yang kayak agak sedikit dari boleh jalan itu kan susah. Iya. Padahal pengen datang. Untuk Ibu Supang, kalau saya sih lebih kayak
ibu tuh bukan sih, orang ibu tuh sesosok guru yang paling pengertian sih kalau aku bilang gitu sih. Kayak pengertian dalam arti kan dia tuh kayak tahu apa sih yang dimau muridnya gitu. Kayak misalnya muridnya pengennya kita hari ini tuh gak usah belajar full kayak kuis gitu atau game. Dan dia tahu gitu cara ngaturnya supaya muridnya itu kayak lebih senang ngerti pelajaran dia gitu. Kalau aku sih sukanya Ibu Supang gitu. Yang kedua tuh, tapi saya sih nggak tahu menurut Ibu Supang saya tuh orangnya gimana. Kalau saya sih Ibu Supang nilai, kalau aku tuh kayak gimana sih, nakal gitu ya, enggak. Cerewet. Banyak mulut. Terus gimana sih? Aku tuh ya memang sih orangnya Tong sih. kosong bunyinya. Aku tuh kayak yang dia bilang, tong kosong. Aku tuh menerima semua kekurangan yang dikasih. As everything as ours. Everything ya mungkin nanti bisa dirubah lah gitu ya. Ya. Semua itu butuh proses. Iya. Dulu tuh aku kalau pelajaran itu Supang tuh kayak semangat aja, apalagi dia cantik gitu. Kita tuh kayak lagi duduk senang aja gitu. Tapi kadang pelajaran Bu Supang aku tidur. Iya, karena kenapa gini ya Ibu Supang, tolong kenapa di jamnya Ibu selalu siang gitu kan, sudah tahu siang tuh ngantuk berat ya Allah. Kadang kan nggak mungkin juga setiap pelajaran Bu Supang games terus. Maksudnya pas sudah nggak ngegame, pas penjelasannya tuh kan aku ngantuk, jadi aku sudah buku tidur. Iya kan. Enak lagi duduknya belakang. Iya Bu, saya juga duduk di belakang. BTW Bu, rambut saya botak gini keren gak sih Bu? Keren. Maaf, saya nggak suka yang botak. Enggak, bukan. Maaf, saya nggak body shaming, cuman ya begitu, mengakui aja, nggak bercanda kok. Enggak sih, aku menerima sih. Terus Di sini kita kalian kuliah nggak? Kalau aku sih jujur aku nggak tahu masa depan aku gimana. Maksudnya bukan nggak ada planning, Tapi kayak masih belum bisa dijalankan untuk sekarang. Berarti kayak ada something. ya Kayak ya mungkin bisa tahun-tahun depan atau tahun-tahun berikutnya gitu. semoga aja. Jangan semoga aminkan dong. Ya amin, ya Iya, amin, ya amin. Terus Kak Nono kayaknya enggak ya. nggak kuliah. Jadi bantu mama. Enggak pengen kerja. Salah satu alasannya ya, yang alasan utama kenapa nggak mau kuliah. Ya pertama orang tua, jujur aku tuh orangnya belum bisa mandiri, belum nggak bisa jauh dari Oh, mama. iya, paham. Kan. Terus mikir juga nanti kalau kuliah jauh dari orang tua, terus mikir juga ekonominya kayak gimana kan, maksudnya susah. Di sana memecahkan